Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Tanpa terasa beberapa hari lagi kita mengakhiri bulan ke-7. Sebelumnya saya mau bertanya, terobosan apa yang sudah dialami sehingga menerima kemenangan dalam pergumulan hidup? Bila sudah menerima dan mengalami terobosan, itu tandanya sudah berbuah. Mari hasilkan buah lebih lanjut agar buah yang kita hasilkan berguna bagi sekitar, bahkan buah yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Lewat kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Bila firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami, membenahi kerohanian kami sehingga rohani kami semakin hari semakin tertanam di dalam Engkau dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyukakan Engkau. Tuhan, kami rindu seluruh hidup kami, baik perkataan, baik pikiran maupun perbuatan kami adalah satu sikap yang menyukakan Engkau. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema buah apa yang dihasilkan. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 3 ayat 8, demikian firman-Nya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kekasih Kristus, ayat ini diucapkan oleh Yohanes Pembaptis saat ia memberitakan kerajaan Allah sudah dekat di padang gurun Yudea. Dalam pemberitaan tersebut, banyak orang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi waktu Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, ada kalimat dari Yohanes Pembaptis mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Perkataan Yohanes ini dapat diartikan bahwa baptisan yang dilakukan bukan sekedar ritual agamawi, tetapi harus disertai pertobatan. Karena kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan pada pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan akan dibuang ke dalam api. Tercatat dalam Matius 3 ayat 1-10. Menghasilkan buah merupakan tanda bahwa pohon itu hidup, bertumbuh, dan sudah matang. Selain itu, buah juga menyatakan jenis dari pohon tersebut. Buah yang dihasilkan merupakan tanda kehidupan, pertumbuhan, kematangan, dan jenisnya. Demikianlah hendaknya kita sebagai orang Kristen, apalagi pengiringan kita kepada Tuhan sudah berjalan lama. Kita sudah seharusnya menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan memberikan indikasi dalam meraih jalan kemenangan, sebab dari buah tersebut merujuk bukti secara nyata. Jadi yang Tuhan harapkan dalam hidup keimanan kita sebagai umatnya adalah buah apakah yang dihasilkan oleh hidup kita, sehingga buah tersebut berguna bagi orang-orang sekitar. Kekasih Kristus, mungkin banyak di antara kita sebagai orang Kristen yang tidak berbuah, di mana kita telah menerima anugerah Tuhan dan diberi kesempatan untuk hidup dan mendiami bumi. Tetapi hidupnya menghambur-hamburkan waktu dengan sia-sia. Bila terjadi demikian dalam hidup kita, mari kita mengintrospeksi diri untuk menghidupkan kerohanian agar kita mampu menghasilkan buah. Janganlah kita membuat hati Tuhan kecewa, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 5 ayat 2. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita mengecewakan Tuhan sehingga menghasilkan buah yang asam? Kita ingin meraih jalan kemenangan dari Tuhan, tetapi buah yang kita tunjukkan tidak memberikan tanda-tanda yang mengarah kepada pertumbuhan yang dapat memberi buah. Kekasih Kristus, bila kita ingin mengalami dan menghasilkan buah-buah yang memuaskan hati Tuhan adalah dengan tetap menempel pada Tuhan sebagai pokok anggur. Tercatat dalam Yohanes 15 ayat 4. Buah yang dikehendaki Tuhan untuk kita hasilkan bukanlah sekedar kita dapat membawa orang datang ke gereja dan menjadi anggota gereja tersebut. Yang terutama sekali adalah bagaimana membuat orang lain terpengaruh dan terdorong untuk memiliki karakter seperti Tuhan Yesus.
Apalah artinya tampak sibuk keluar masuk gedung gereja atau memiliki jadwal pelayanan yang super padat jika karakter hidup kita tidak mengalami perubahan? Sebuah pelayanan yang benar-benar berdampak dan dapat diteladani orang lain adalah jika para pelayan Tuhan memiliki buah yang dihasilkan itu baik, yaitu hidupnya memiliki karakter seperti Kristus. Untuk menghasilkan buah yang baik, kunci utamanya adalah melekat dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sebab tanpa melekat dengan Tuhan, seperti yang firman Tuhan nyatakan, kita tidak bisa apa-apa. Jadikanlah Tuhan sebagai kesenangan satu-satunya. Artinya, kita selalu berusaha untuk dapat menyenangkan hati Tuhan setiap saat dan hidup sebagaimana Kristus hidup dan menjadi penurut-penurut Allah. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama introspeksi apakah kita sudah menghasilkan buah bagi lingkungan keluarga, kantor, gereja, atau tempat kita tinggal sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Hidup yang memenuhi standar Tuhan adalah hidup yang berbuah. Kunci untuk menghasilkan buah adalah melekat dengan Tuhan dan mau membayar harga. Jadi buah-buah kehidupan yang kita hasilkan itu juga merupakan hasil dalam meraih jalan kemenangan. Sekarang kunci sudah ada pada tangan kita. Pertanyaannya, buah apa yang dihasilkan hidup kita? Mari hasilkan buah yang disukai sesama dan menyenangkan Tuhan. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mencerahkan hidup kami, agar kami tidak menyia-nyiakan benih yang ditaburkan oleh Engkau Tuhan, sehingga benih firman ini terus bertumbuh berakar, bahkan menghasilkan satu buah yang manis, yang menyukakan Engkau, bahkan Tuhan buah yang berguna bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, bukan berapa lama kami mengiring Engkau, bukan berapa dalam kami Tuhan tertanam dalam kebenaran firman-Mu, tetapi seberapa banyak kami menghasilkan buah yang kami hasilkan dari kehidupan kami, dan orang di sekitar kami pun dapat menikmati, terlebih dapat menyukakan Engkau. Itulah yang menjadi kerinduan dan doa kami Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedatangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,